Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasir. Yang saya hormati teman-teman dari Kominfo, teman-teman dari kepolisian, serta wartawan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 24 April 2020 pukul 14.00 kita kembali ketemu di acara konferensi pers dalam rangka update perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasir. Baik, mungkin pertama saya mulai dengan update jumlah ODP dan PDP hari ini per jam 12.00 WITA tanggal 24 April 2020. Jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 51 orang dan jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 13 orang, dan ada 2 orang yang sudah dikonfirmasi positif menderita virus corona atau COVID-19. Ini adalah update per tanggal 24 April 2020 jam 12.00 WITA. Mungkin besok ada perubahan tentang data yang ada. Jadi yang data hari yang saya sampaikan tadi sebagaimana infografis yang ada adalah data per jam 12.00 WITA. Mungkin setelah ini, nanti setelah konferensi ini ada perubahan, nanti akan kita lihat gitu. Baik, Bapak, Ibu-Ibu yang hormati, perkembangan tentang penanganan COVID di Kabupaten Pasir. Hari ini kita menerima 4 laporan swab penderita PDP kita yang kita kirim ke BPLK Surabaya beberapa waktu lalu. Jadi kita terima 4 laporan hasil swab. Yang pertama, kita menerima laporan hasil swab yang negatif. Ini adalah PDP alamat di Tanah Grogot dengan riwayat perjalanan ke luar daerah, yaitu ke daerah Banjarmasin. Jadi 1 orang ini dinyatakan hasil swabnya negatif. Nah, sementara 3 hasil swab yang lain, kita mendapatkan berita bahwa hari ini Kabupaten Pasir mendapatkan 3 tambahan pasien terkonfirmasi positif. Jadi pasien yang pertama kita sebut dengan pasien PSR 3. Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin kita sudah mendapatkan 2 konfirmasi kasus positif. Hari ini kita mendapatkan tambahan 3 lagi yang kita terima siang ini tadi, pagi tadi. Jadi PSR 3 ini laki-laki usia 55 tahun, alamat di Kecamatan Longkali dengan riwayat perjalanan peserta Ijtima Goa. Terus konfirmasi positif yang kedua hari ini adalah kita sebut dengan PASER 3 atau PSR PSR 4 atau Pasir 4. Ya, ini adalah seorang laki-laki usia 28 tahun, alamat di Kecamatan Tanah Grogot, dan riwayat perjalanannya adalah peserta Ijtima Goa. Yang hasil yang ketiga yang konfirmasi positif hari ini kita sebut dengan PASER 3 atau PSR 5. Ini adalah seorang perempuan usia 33 tahun, alamat Kecamatan Tanah Grogot, dengan riwayatnya atau ini seorang istri dari peserta perjalanan Ijtima Goa. Ya, jadi saya ulangi, kita hari ini per jam 12.00 Kabupaten Pasir sudah mendapatkan 5 terkonfirmasi positif. 2 yang beberapa hari yang lalu dan 3 hari ini. Dan hari ini kita sebut dengan PASER 3 atau PSR 3, PSR 4, dan PSR 5.
Untuk PSR 3, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu kita melakukan tes rapid cepat, itu kita mendapatkan yang bersangkutan ini PSR 3 waktu itu dinyatakan hasilnya positif, sehingga tanggal 11 April 2020 yang bersangkutan kita masukkan ke ruang isolasi di RSUD Panglima Sebaya. Ada sedikit keluhan waktu itu, tanggal 11 itu yang bersangkutan juga ada batuk dengan sedikit riwayat atau tambahan riwayat ada hipertensi. Ini untuk PSR 3 ya gitu. Sementara PSR 4 sama dengan PSR 3, jadi tanggal 11 April 2020 yang bersangkutan kita lakukan rapid test dan hasilnya positif waktu itu, sehingga kita masukkan PSR 4 ini ke ruang isolasi RSUD Panglima Sebaya. Sementara PSR 5 ini masuk rumah sakit juga tanggal 11 April 2020. Waktu itu yang bersangkutan mempunyai keluhan sesak napas dan batuk. Karena ini adalah istri dari peserta perjalanan goa, maka tim kesehatan memutuskan yang bersangkutan kita isolasi di ruang isolasi RSUD Panglima Sebaya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Kabupaten Pasir sudah terkonfirmasi 5 positif penderita virus corona, dan mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi penambahan di lain waktu. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk konferensi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, dipersilakan. Ada yang tanya? Biasanya banyak yang tanya. Oke, monggo Mas. Baik Pak Jujur. Oke. Itu di dalam rata-rata dari positif itu kan dari istimewa ulama kuat. Oke. Nah, di dalam ODP yang ada sekarang, apakah itu yang ada yang termasuk di istimewa kuat itu? Ya, untuk ODP sekarang yang kita isolasi di suatu tempat, memang sebagian adalah keluarga daripada peserta istimewa goa. Dan hari ini pun juga kita memulangkan 1 orang juga peserta istimewa goa, karena dari hasil swab yang kemarin memang dia menunjukkan negatif. Kalau ditanya apakah orang-orang yang sekarang diisolasi di suatu tempat itu adalah bagian daripada peserta istimewa goa, saya nyatakan iya, beberapa gitu, tapi tidak semuanya, karena di sana itu fluktuatif jumlahnya, tiap hari bisa bertambah, dan itu gabungan antara orang-orang yang dicurigai menderita COVID-19 dengan bapak-bapak yang melakukan perjalanan istimewa goa gitu. Itu Mas. Ada lagi yang tanya? Saya ya? Ya. Kalau kapasitas maksimal ODP di Hotel Kriak berapa? Kemarin kita waktu melakukan pembicaraan dengan pihak Kriat Hotel, kita bisa mendapatkan 25 kamar. Itu dengan asumsi 1 kamarnya bisa diisi oleh 2 orang. Apalagi memang kalau yang bersangkutan ini adalah 1 keluarga, anak dan istri itu. Tetapi itu pun juga 25 kamar ini sepertinya tidak full terpakai tiap hari, karena kita juga menggunakan kamar itu untuk tempat istirahat daripada teman-teman perawat dan Satpol PP yang menjaga di ruang isolasi tersebut. Itu Mas. Iya Pak. Iya Pak. Terkait 3 yang terkonfirmasi positif yang baru Pak. Untuk kondisi kesehatannya saat ini bagaimana? Karena sudah dari tanggal 11 kan sudah diisolasi Pak. Iya. Kemudian yang kedua, yang istri dari peserta istimewa goa, berarti apakah ini bisa dimaksud dengan transmisi lokal Pak? Ya. Jadi
Yang pertama, bagaimana kondisi daripada 2 orang yang terkonfirmasi positif hari ini. Saya mendapat laporan kondisinya stabil aja gitu. Ya, gitu. Karena memang sudah beberapa hari menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Panglima Sebaya. Tapi karena hari ini kita mendapatkan 2 orang itu, jadi orang ini kan semuanya PDP ya, 3 positif ini ya. Karena 3 orang ini dari hari kemarin memang sudah menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Panglima Sebaya. Apakah itu PSR 3, PSR 4, dan PSR 5 itu semuanya adalah PDP yang beberapa hari yang lalu menjalani perawatan di ruang isolasi. Kalau ditanya bagaimana kondisi sana ini, informasi yang saya dapat ya kondisinya telah menunjukkan perbaikan, sehingga tetap dilakukan perawatan. Tapi karena hari ini hasilnya positif, tentu petugas medis akan terus memberikan pengobatan dan perawatan, sehingga nanti pada satu kesimpulan yang bersangkutan ini baik PSR 3 dan PSR 4 dinyatakan sembuh. Nah, kalau ditanya dengan PSR 5, karena dia istri daripada peserta istimewa KUA ini, ya boleh dibilang itu bisa merupakan suatu transmisi lokal. Karena yang PSR 5 tentunya ini dia tidak ikut melakukan perjalanan istimewa KUA pada tanggal 19 sampai 21 Maret bulan kemarin, sehingga kemungkinan besar dia mendapatkan penularannya dari suaminya ini, di mana suaminya ini adalah peserta perjalanan istimewa KUA, dan itu kemungkinan besar terjadi di wilayah Tanah Berobat atau di kediaman gitu. Ya, terkait kemarin ada korban di Kelatiga Pak yang meninggal mendadak Pak di tempat Pak. Ya. Kronologinya Ya, tentunya kemarin kita juga mendapatkan berita. Jadi kronologisnya itu pagi sekitar jam 8 pagi kita mendapatkan informasi di kilometer 3 Kelurahan Tanah Berobat ini atau di Desa Tepian Batang, mohon maaf ya, itu ada informasi seseorang diberitakan meninggal secara mendadak gitu. Kita bilang mendadak ini karena tidak banyak orang yang mengetahui gitu. Mendapat informasi itu dari pihak aparat dan kecamatan, kemudian tim kesehatan dari RSUD Panglima Sebaya langsung menuju ke TKP tempat kejadian perkara, dan sudah pada posisi memang untuk kesiapsiagaan menggunakan APD. Begitu, kemudian setelah dilakukan pengecekan, akhirnya mayat yang bersangkutan dibawa ke ruang pemulasaraan jenazah RSUD Panglima Sebaya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, protokol kesehatan mengatakan bahwa seseorang yang riwayat kematiannya tidak jelas penyebabnya, maka harus diperlakukan sebagai penderita COVID-19. Ini hanya untuk kehati-hatian, karena tidak ada riwayat yang jelas apa penyebab kematian daripada yang bersangkutan. Sehingga dalam proses penanganan jenazah, begitu penjemputan sampai dengan penanganan di ruang RSUD Panglima Sebaya dan sampai dengan pemakamannya, kita memperlakukan standar atau protokol COVID-19. Ini dimaknai sebagai kita kehati-hatian, karena ada protokol yang mengatakan bahwa dalam masa pandemi seperti ini, maka tadi saya katakan kematian yang tidak jelas penyebabnya harus diperlakukan sebagai COVID, termasuk pemakamannya. Termasuk juga pemakamannya harus dilakukan di mana penderita ini atau orang ini meninggal. Nah, setelah dilakukan pengecekan lewat KTP yang ada di pakaian daripada korban meninggal ini, didapatkan yang bersangkutan ini seseorang penjual keliling
itu di Tanah Grogot dengan alamat di Kabupaten PPU Penajam Pasir Utara. Kalau tidak salah kecamatannya itu di Kecamatan Babulu. Dan yang bersangkutan kelihatannya sendirian di Tanah Grogot ini. Makanya kemarin kita mendapatkan berita bahwa yang bersangkutan tinggal di PPU itu, maka kita kontak keluarga yang bisa dihubungi, termasuk aparat kepolisian setempat. Nah, jadi gitu. Jadi penanganannya kemarin kita lakukan sebagai penderita COVID dan juga termasuk pemakamannya. Nah, kemarin dengan izin daripada pihak keluarga kita sampaikan bahwa kondisi seperti ini mengharuskan harus dimakamkan di wilayah atau daerah yang area meninggalnya. Nah, kita mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga karena kalau kita juga harus berpacu dengan waktu. Kita harus secepat-cepatnya menguburkan jenazah ini. Tidak boleh terlalu lama-lama karena standarnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalaupun kemarin ada sempat foto yang beredar, ya sebetulnya hari ini mau saya sampaikan, tapi karena hari ini pun juga ada berita tentang penambahan daripada konfirmasi positif berita corona, ya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Rizky tadi. Jadi beritanya seperti itu ya. Jadi kemarin yang betul ada kejadian seseorang meninggal mendadak dan itu harus kita berlakukan sebagai penderita COVID, termasuk juga pemakamannya. Dan alhamdulillah prosesnya berlangsung dengan lancar tanpa adanya gejolak di masyarakat, dan ini yang kita harapkan.